salam dan bahagia. Selamat bertemu dan bergabung di channel Jayadi Kasto Kastari. Saya berada di Taman Budaya Yogyakarta. Ada pameran dari berbagi kebahagiaan karya Mas Us atau Dimawan. Bagaimana aktivitas itu, terutama bagaimana pengantar dari MH Ainun Najib dan Halim Hadi dalam pameran tersebut. Layak untuk disimak. Semoga silahkan menyimak video ini. Matur nuwun, matur nuwun, matur. Sudah 54 tahun di Yogyakarta, tapi saya tidak masalah. Dan saya ingin mengatakan bahwa saya sudah usul kepada panitia, jadi saya akan memanggil seorang sahabat yang sangat kenal siapa yang di-drawing oleh Us ini, yang sangat lama di Jakarta membangun kebudayaan Yogyakarta bersama saya di Sanggar Bambu dulu. Selama kita punya majalah kebudayaan namanya Sanggar Bambu, jadi saya mau dengan sangat. Nah, kan bedanya aku kan setengahnya melu apa nandur kalau nyirami pameran ini gitu ya. Jadi ini aku sih ngomong kan lebih subjektif. Lebih baik yang ngomong adalah orang yang jauh-jauh datang dari Solo ke sini. Halim Hadi. Mau dengan sangat. Halim Hadi. Halim Hadi maju ke depan. Halim. Ado-ado ya. Berarti dewe no, Mas Halim. Monggo Mas Halim. Saya dipegang mikrofonnya, saya manut. Terima kasih. Kita bercermin aja kepada Mas Halim dengan pertanyaan dari saya maupun dari semua Anda dulu menolak. Lim gue kok kedarang-darang ada Solo ini ngopo? Dulu hasilnya drawingnya. Saya kira saya tertarik sekali. Sebetulnya ketertarikan saya tidak pernah menduga kalau si Us itu bisa melukis atau drawing. Wah. Asu terus ya. Asem. Orang ngerti gitu. Tapi saya ingat di 40 tahun yang lalu, kebetulan saya terlibat mengorganisir teater dinasti. Panggung Geger Wong Moyak Macan dan Patung Kekasih itu menurut saya satu fenomenal dalam seni pertunjukan, khususnya teater. Desain itu menjadi perbincangan kami. Kebetulan waktu itu saya sudah di Solo, dan itu yang sangat menarik bagi saya, yang saya sebut panggung teater kehidupan. Itu banyak panggung dari gedung-gedung, tapi pada waktu itu di Siti Hinggil, panggung Patung Kekasih dan Geger Moyak Macan menjadi sesuatu yang lain sekali dari teater-teater yang pernah ada. Nah, mengingat itu dan kebetulan drawing ini, saya pikir saya hadir di sini itu seperti bertemu dengan teman-teman lama dari teater dinasti. Pada tahun saya mengenal teater dinasti awal 80-an dan tahun 70-an dari arisan teater, festival teater remaja, teater pelajar, segala macam. Pak Bob yang waktu itu jadi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Dan saya kira Anda bayangkan ada Joko Kamto, aktor dahsyat yang bukan main. Wah. Ada Nevi Budiano. Ya. Pada waktu itu dinasti bagi saya inspirasi bukan cuma teater, tapi inspirasi kebudayaan yang menginspirasi bagi anak-anak muda pada waktu itu. Dan saya merasa menjadi bagian dalam proses belajar untuk memahami kehidupan kebudayaan gitu. Terima kasih. Jadi ini kita diingatkan Halim tentang karya Mas Harno
Nakulo Setiwonya Teater Jogja ya, Mas Harno sama Mas Ratno yang memimpin Teater Dinasti. Geger Wong Wayak Macan itu satu lakon yang merespon penembakan atau pembunuhan 89 preman DIY. Petrus, itu tuh, bukan? Petrus ya, Petrus. Itu kita bikin memang betul-betul untuk menanggapi itu dan untuk menyambut penembakan itu, dan penembakan pertama terjadi Sanggeran. Aku pas ning kono ning aku aja mungkin enggak sing ditelok ora penembakan ning kok aku ning kono. Aku ning ngombe kopi karo ngerokok. Ning SG. Ora, akan kecil kuwi. SG. Tapi kemudian penembakannya itu dipercepat oleh Dandim Pak Kolonel Hasbi ya. Karena salah satu preman tuh nyolong motor ngarep omahe Pak Hasbi, akhirnya nesu, langsung hari itu juga terjadi penembakan. Yang pertama Wahyo namanya, yang di Sanggeran tadi itu. Tapi saya tidak mengerti Sanggeran kecuali warungnya dan tempat penembakan itu. Wah, ruang-ruang yang lainnya tenani. Iya su. Oke, terima kasih Mas Halim, karena ini sudah langsung membuka bahwa itu tidak dinasti dan semua pementasannya sampai tinggian iblis sampai Tepatung Kekasih itu kayak menyebabkan ada ini nih, ada drawing. Kalau nggak ada riwayat teater yang panjang, sastra yang panjang, pergaulan seselawungan yang panjang, kan tidak tercover 400 orang ini. Ini aku takon ke Wali Halim merana loh. Nah, berarti utang ya? Utang ya. Nanti malam Mas Mus akan mendorong. Karena Halim ini ibaratnya apa ya? Dia fasilitator kebudayaan Jogja. Jadi dia bersama saya itu betul nyirami dan melakukan banyak hal melalui Sanggar Bambu pada waktu itu untuk supaya kesenian Jogja itu lebih regeng, lebih meriah dan lebih kreatif. Dari dulu saya tidak setuju pada Mas Aris, saya tidak setuju pada sebutan Jogja itu kota budaya. Saya menyebutnya Jogja adalah ibu kota kebudayaan Republik Indonesia. Itu sebabnya dapat Ganais, karena dia punya keistimewaan dari ibu kota kebudayaan. Nek Jakarta ini ibu kota politik dan ekonomi, ya, Pak. Mestinya harus ada pemahaman yang fakultatif seperti itu. Nek ibu kota kebudayaan ya apa-apa ya Yojo. Karena di sini ada pelajar dari Sabang, Merauke, dan bisa ditemukan di sini seluruh pementasan dari seluruh Indonesia. Maka Jogja bukan kota budaya tok. Nek kota budaya Ngawi ya kota budaya, Jombang ya kota budaya. Tapi Jogja adalah ibu kota kebudayaan negara Republik Indonesia. Gitu ya. Terus ada yang spesifik nggak yang membuat hal bahwa ada ide seperti ini? 400 yang ada loh. Ini tidak berarti Mas Us itu hanya drawing 400 ya, lebih dari itu. Dan juga ada semacam relief Borobudur yang gambarnya adalah teman-teman seniman semua, dan itu nanti akan kita tergantung memaknainya, karena saiki terus ono gambar cetok toh, Mas Harno kae, Santo Harno toh. Santo Harno. Nah semula Mas Us itu kan gambar Santo gitu. Itu tadi ini Hajar Soeharno. Terus saya bilang memang Santo Muhammadiyah. Nah Lim, saya ingin tanya, mungkin nggak di tempat lain, di Solo, di mana-mana dilakukan hal yang sama seperti ini? Itu problem. Saya kira ini yang juga menarik. Saya kira kalau misalkan mengingat Jogja itu, saya kira kata ibu itu menarik sekali. Ibu itu memelihara, melahirkan dan memelihara. Dan saya kira kalau kita misalkan melihat Emma ini dari Jombang menjadi Jogja, Asadi Siregar, Bang Hadi dan banyak, Mas Bakti Sumanto itu orang Solo dan tumbuh di Jogja. Dan dalam Umar Khayyam dari Solo, Umar Khayyam dari Ngawi. Berapa banyak para akademisi dari Madura, dari Bali, dari manapun menjadi di Jogja. Itu yang paling menarik dari Jogja. Saya kira saya bersyukur sekali pernah tinggal di Jogja selama 9 tahun 10 bulan.
Dari tahun 68 sampai dengan 77, lalu saya pindah ke berbagai kota, akhirnya menetap di Solo. Dan rasa syukur itu juga bertemu dengan salah satunya dalam momentum yang terbaik, saya kira bersama Sanggar Bambu, teman-teman, dengan Mas Sunarto, dengan Mas Supono, ya, lalu dengan Mas Fajar Suharno, dengan teman-teman lain, menjadi bagian dari pembelajaran dan menjadi pertumbuhan saya ketika tinggal di Solo atau tinggal di berbagai kota. Saya juga pernah tinggal di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, total kira-kira 6-7 tahun. Dan itu saya kira bekalnya dari Jogja. Dan yang paling menarik, kapasitas Sius menggambar 400 ini bukan sekadar gambar, tapi juga satu spirit yang mempertemukan kita kembali. Mempertemukan kita untuk mengingat kembali Jogja dan memikirkan dengan cara apa yang terbaik untuk yang akan datang. Jadi lem ini 400 wajah gembira itu adalah dokumentasi otentik. Sebab selama ini misalnya di Ponorogo itu nggak gitu di Ponorogo. Gada matai sing ngarani lemu pipine ki sapa? Kuwi karangane pelukis atau karangannya Muhammad Yamin pada waktu itu. Jadi di Ponorogo itu orang tahu nganggo helm kae, orang tahu. Orang tahu nggawe serban terus putih-putih, itu enggak pernah. Di Ponorogo itu seorang petani tapi juga pelukis dan penulis sastra, penulis puisi sastra Jawa gitu. Jadi yang kita kenal sebagai Diponegoro itu adalah gambarnya karya Raden Saleh. Tapi bukan begitu pengen Diponegoro, dan itu tidak dibenahi oleh sejarawan maupun Departemen Kebudayaan orang menukui. Nah, dengan 400 ini kan sok-sok orang goleki Fauzi Absal, goleki Majuddin Sueb, goleki sapa meneh, goleki Fajar Suwarno cetok ya ngono kuwi Mas Herno, ya ngono kuwi. Ya kaya Santo, ngono kaya Santo Petrus ngono kuwi gitu. Jadi saya kira ini ada banyak sekali nilai lain. Jadi satu, ini kan pameran seni rupa kalau resmi modern ya. Tapi kan ini kan tidak akan lahir kalau tidak ada silaturahmi dan keakraban reriungan di antara para seniman Jogja. Belum tentu Jakarta mampu membuat seperti ini. Maka Jakarta harus dikasih tahu bahwa Jogja itu bisa bikin kayak gini. Ini riwayatnya panjang, saya sudah nulis panjang lebar di katalognya ya, bahwa tidak mungkin seorang drawer bisa menggambar segitu banyak orang tanpa keberayaan ajur-ajur, tanpa dimensi-dimensi sosial, dimensi kebudayaan, dimensi silaturahmi dan seterusnya. Bahkan saya, jadi kita cari ya, ini adalah karya seni rupa pasti, tapi juga karya kesenian dalam arti yang lebih luas, karya kebudayaan, karena tidak mungkin Deus tidak menjalankan satu mekanisme budaya dengan teman-temannya di gambar itu. Jadi ini karya kebudayaan, juga karya peradaban. Bahkan ini karya silaturahmi, ini karya bebrayan, ini juga karya agama kalau saya. Lalu masamu sing gawe halim kaya ngene iki sapa? Aku takon. Sing gawe otok kaya persis bapake iki sapa? Otok Bima. Kok iso lho gawe persis bapake ngene anake yo ngene iki lho. Sing gawe lah Gusti lho. Nah, Deus, saya dititipi, Tuhan juga terima kasih atas pameran ini. Tuhan juga terima kasih karena Tuhan yang bikin otot, Tuhan yang bikin Bimo, Tuhan yang bikin Mas Herno, Tuhan yang bikin, dan ono salah satu ciptaan Tuhan yang membuat persis seperti bikinan Tuhan itu. Jadi Tuhan juga sangat bergembira pada sore hari ini atas pameran ini. Tepuk tangan semuanya ya. Ini jadi orang religius apa neng cocok Gusti Allah to. Nek ora ana wis pokoke ana sing gawe. Nek dewa kaya ngono kae, nek lilur kaya ngono kae kan ana sing gawe gitu loh. Ada subjeknya, ada pelukisnya, ada perupanya gitu loh. Nah, yang gawe, yang maha gawe menungso kuwi matur nuwun sama Deus yang meniru persis bikinan Tuhan itu, kemudian dipamerkan bersama dan membuktikan bahwa Deus itu iki orang yang koncone tok lho, iki Jogja itu ana kubu-kubu Mas Aris, ana lor kidul, ana etan kulon, ana macam-macam. Tapi Deus tidak membatasi kubunya itu. Orang nggo parpol-parpolan, orang nggo PKB karo PDI-PDI-an. Pokoknya kabeh digambar dengan penuh ketulusan. Rumah samu sapa nggambar nek ora tulus atine.
nek gue mangkel karo Halim kan gambar Halim kayak elek gitu, kok tua-tua gitu. Dan faktanya sekarang 10 tahun lebih muda dari aslinya. Lebih ganteng. Aku njaluk tolong Mas Halim kok di drawing bikin 30 tahun lebih muda ya. Nah, 30, karena saya ini teman Halim dan saya merasa gembira punya sahabat namanya Halim sejak di Fakultas Filsafat. Gedungnya sama, saya di Fakultas Ekonomi. Kemudian saya pernah tidur di rumahnya Halim di Serang. Ini nggak bisa hilang, pokoknya Deus gitu. Sebagaimana Mas Anwar. Jadi Lim, di luar makna seni rupa kira-kira apa nih yang bisa kita gali, kita bayangkan, kita lihat settingnya gitu. Ya, yang paling utama itu silaturahmi itu. Silaturahmi itu yang paling utama. Karena dengan silaturahmi itu kita mengembalikan energi kita. Saya kira problem, kalau saya kira tidak bombas kalau saya katakan problem bangsa dan masyarakat kita ini pada satu kata kunci, di mana-mana mengalami faksionalisasi dari berbagai perspektif, friksi-friksi. pengantar dari Halim Hadi dan MH Anu Najib dalam pameran berbagi kebahagiaan karya Dwi Himawan di Taman Budaya Yogyakarta. Saya akhiri video ini sampai di sini. Matur nuwun, matur nuwun, matur. Kami pegang adalah bahwa ada hubungan-hubungan kami yang kami utamakan tentang apa, dari substansi, dari katakanlah dalam kesenian, dalam kehidupan kesenian, dalam kehidupan khususnya sastra, dalam teater,